Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga saya selalu, amin ya rabbal alamin. Kembali lagi pada acara kita bersama, yaitu adalah POMFA Podcast with PK YMMFI Wahamka. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Bangun Argas Jati. Saya di sini tidak sendiri, tetapi ditemani oleh Kanda Ahmad Syaiful Bahri. Beliau adalah anggota bidang 9 dari TKK atau Tablik Kajian Keislaman. Pada topik kesempatan kali ini, pada podcast kali ini, kita akan membahas sebuah judul, yaitu adalah TKK itu sendiri, yang akan disampaikan secara ringkas, jelas, dan padat oleh Kanda Ahmad Syaiful Bahri. Beliau merupakan anggota langsung dari bidang TKK yang memiliki sebuah pengalaman dari bidang TKK itu sendiri. Nah, nanti akan dijelaskan secara jelas, rinci, dan padat oleh beliau, oleh Kanda Ahmad Syaiful Bahri. Oke, Kanda. Jadi di sini kita akan membahas nih terkait bidang TKK sendiri nih, tapi secara ringkas, jelas, dan padat aja ya, yang bisa dipahami oleh para penonton dan para pemirsa ini. Oke, yang pertama, tupoksi dari bidang TKK itu sendiri itu seperti apa dan bagaimana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Salam. Tupoksi bidang 9 tablik dan kajian keislaman adalah pada intinya adalah memformulasikan gerakan dakwah berbasis Al-Quran dan Sunnah yang bernuansa pencerahan dan penyandaran terhadap ini kehidupan sekarang sebagai gerakan dakwah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Subhanallah, panjang juga ya, tetapi harus diingat-ingat tadi kata-katanya ya. Oke, diingat-ingat kata-katanya. Tadi bisa diulangi kan, masih benar? Memformulasikan gerakan dakwah berbasis Al-Quran dan Sunnah yang bernuansa pencerahan dan berlini terhadap kehidupan sebagai bentuk dakwah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Subhanallah. Jadi kata-kata tadi itu adalah tupoksi dari bagian TKK itu sendiri. Nah, jadi gini Kanda, yang tadi diingat-ingat ya pemirsa ya, jangan sampai lupa. Itu kalau bisa di pause, itu diulang-ulang biar kalian ingat. Nah, untuk pertanyaan kedua, manfaat dari bidang TKK itu sendiri untuk maslahat umat, terutama kita sebagai kalangan mahasiswa, itu apa Kanda? Baik, maslahat di kalangan umat dan khususnya mahasiswa ya seperti tupoksi di bidang tablik dan kajian keislaman, TKK di sini hadir untuk memberi pencerahan kepada umat sesuai berlandasan Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana kita tahu bahwa di Indonesia ini masih banyak praktik beragama yang bercampur baur dengan tahayul, bid'ah, dan khurafat. Maka dari itu, bidang tablik dan kajian keislaman hadir di tengah-tengah kita ini untuk memberikan pencerahan kepada umat, khususnya di kalangan kita mahasiswa, untuk memberikan ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Subhanallah. Memang pada kondisi seperti ini terkadang ada orang yang masuk Islam tetapi belum mengetahui ajaran yang sebenarnya dari agama Islam itu sendiri ya. Jadi istilah kata masih melenceng dari ajaran Islam. Nah, bidang TKK ini memiliki tujuan, itu adalah untuk meluruskan ajaran agama Islam yang sebenarnya, dakwah Islam yang sebenarnya, bukan dakwah Islam yang melenceng atau yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Jadi intinya adalah yang sebenarnya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad gitu ya. Ya, jadi intinya adalah sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya lah intinya. Jangan sampai kita masuk agama Islam melenceng dari ajaran yang telah diajarkan oleh sebenarnya, bikin cara sendiri cara dalam beribadah, bukan, tapi kita tetap mengikuti alurnya ajaran yang sebenarnya, seperti itu. Oke, ke Kanda Ahmad Syaiful Bahri. Bidang TKK ini kan memberikan dakwah Islamiyah pastinya kan secara offline ya Kanda ya. Ya, secara tatap muka lah intinya lah ya. Nah, itu pastinya kan mudah ya dalam memberikan dakwah Islamiyah ya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya kondisi seperti ini nih, COVID-19 seperti ini, ya, COVID-19 seperti ini, ya, itu pasti banyak kendala atau susah gitu ya. Intinya banyak sekali masalah lah intinya. Nah, bagaimanakah bidang TKK ini mentransformasikan dakwah Islaminya pada masa pandemi COVID-19 seperti ini? Itu bagaimana? Jadi bidang tablik kajian keislaman dalam mentransformasikan dakwahnya di era pandemi ini, pertama-tama kita tahu bahwa negeri kita tercinta ini sedang dilanda virus COVID-19, yang mana sejak 2020 Maret lalu pemerintah sudah melakukan PSBB, yang mana semua kegiatan dialihkan secara online dan sangat susah untuk melakukan dakwah secara offline, yang mana kita tidak boleh melakukan kerumunan
Maka dari itu bidang tablik dan kajian keislaman ini membuat program yang sudah dilaksanakan, yaitu kajian online keislaman, yang mana program ini merupakan sebuah kajian berlandaskan Al-Quran dan Sunnah di dalam jaringan, yaitu via online atau via aplikasi Zoom. Ya, jadi itu adalah bentuk transformasi dakwah, yang mana kita tahu bahwa kita umat Islam diberi kewajiban untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar seperti dalam surat Ali Imran ayat 104 dan 110. Jadi pandemi ini bukan suatu halangan untuk kita terus berdakwah. Jadi begitulah solusi bidang tablik dan kajian keislaman dalam mentransformasikan dakwahnya di era pandemi. Masya Allah, luar biasa. Takbir. Allahu Akbar. Memang bidang TKK ini luar biasa ya. Jadi jangan sampai kita berhenti di salah satu tempat. Ketika ada satu halangan, kita harus mencari solusi lain gitu dalam memberikan sebuah, mentransformasikan sebuah dakwah Islamnya. Itu adalah secara online. Jadi memang walaupun secara offline sedang terdesak, tetapi secara online pun bisa dilaksanakan ya. Karena memang semua orang tidak lepas dari namanya media sosial seperti HP, laptop, komputer. Pasti semua orang pasti punya, insya Allah. Maka dari itu bidang TKK tidak mungkin diam diri saja walaupun tidak bisa offline, tetapi bisa dilaksanakan secara online gitu. Jadi intinya adalah jangan sampai hanya kita berdiam pada satu tempat dan punya masalah. Harus bisa mencari solusi yang lain. Wah, luar biasa sekali TKK ini. Takbir. Allahu Akbar. Luar biasa Akbar. Jadi memang dari pandemi kayak gini tuh memang tidak jauh-jauh dari online berarti ya. Iya. Memang secara online berarti. Memang kalau misalnya online gimana lagi coba? Emang harus online gitu teman-teman. Online, bayangkan online bukan offline, online seperti itu. Nah jadi secara online ya. Untuk yang selanjutnya, kira-kira nih Kakak Dama Syabah ini dari bidang langsung nih bidang TKK, ada nggak sih kendala dalam bidang TKK itu sendiri dalam mentransformasikan nilai dakwah Islam secara online? Kendala apa saja itu? Jadi kita tuh penasaran gitu kan, dakwah misalkan offline, ini online tuh kendalanya apa gitu ketika memberikan dakwah? Kendala ya, kendala yang sama-sama kita rasakan saat melakukan kegiatan online adalah kendala jaringan, yang mana terkadang jaringan baik itu provider maupun wifi suka, istilahnya kalau bahasa anak-anak kinian itu nge-lag ya. Iya, suka hilang jaringannya. Dan itu sangat berpengaruh dalam kajian online keislaman ini. Jadi intinya adalah nge-lag ya. Memang jaringan seperti itu nge-lag, nggak jauh dari nge-lag ya. Masya Allah emang. Jadi memang jaringan di Indonesia itu memang kadang-kadang ada yang bagus dan yang jelek. Tetapi tidak semuanya jelek. Maksudnya ada sebagian yang memang belum mempunyai belum mendapatkan sebuah jaringan yang bagus ya. Tapi itu tidak menjadi masalah ya. Tapi memang itu kendalanya ya. Ya, ketika kita lagi online tiba-tiba jaringan terputus ya. Lagi ngomong B tiba-tiba langsung kecek gitu. Jadi kita nggak paham ya. Intinya kendala dalam TKK ini dalam online ini jaringan berarti ya Kakanda ya. Masya Allah jaringan. Ya seperti itulah. Tidak hanya diam di satu tempat tetapi bisa bergerak. Tetapi ada kendala juga yaitu jaringan juga. Jaringan memang agak susah ya. Tapi tidak apa-apa. Kita harus tetap berjuang untuk memberikan ajaran Islam sebenarnya. Oke. Kanda Mas Syabah ini sebelum kita berpisah, Masya Allah berpisah. Maksudnya acara ini selesai gitu kan. Kira-kira saran apa saja dari Kakanda Mas Syabah ini untuk teman-teman terutama kader MM nih? Dari bagian TKK. Maksudnya saran-saran dari Kanda itu gimana untuk kader-kader MM yang akan bisa mendakwahkan ajarannya terutama pada masa seperti ini? Itu bagaimana? Baik, saran dari bidang TKK sendiri, yang pertama perlu kita ketahui bahwa kita sebagai manusia diberi kewajiban untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar seperti dalam surat Ali Imran ayat 104, yang artinya, dan hendaklah di antara kalian adalah ada segolongan orang yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang munkar, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Maka dari itu, pandemi COVID-19 ini bukanlah suatu halangan, bukanlah suatu tembok besar untuk membuat umat Islam khususnya kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dalam berdakwah, yang mana kita harus bisa mentransformasikan dakwah kita melalui jaringan atau via online. Jadi kita bisa
menggunakan media sosial kita sebagai alat dakwah dengan membuat poster, tulisan dan pemikiran-pemikiran kita untuk memberi pencerahan kepada umat. Ya mungkin itu saja. Masya Allah. Jadi saran-saran tadi itu mohon diingat kepada para penonton, terutama kader MM, harus penting itu. Walaupun pada masa seperti ini, walaupun kita susah dalam memberikan dakwah Islam secara offline, tapi secara online bisa kita lakukan ya, kan ya. Jadi intinya jangan sampai kita berhenti di salah satu tempat, tetaplah maju, bergerak dan memberikan hajat Islam yang sebenar-benar dan juga baik. Oke. Terima kasih atas waktunya Kanda Ahmad Syarifudahri. Ya, sangat bermanfaat sekali ilmunya. Jadi intinya adalah tadi sudah dijelaskan secara ringkas, jelas dan padat ya terkait tentang TKK itu sendiri. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya, terutama kader MM ya, bisa bermanfaat, diambil yang baiknya, jangan sampai masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tetapi masuk kuping kanan dicerna dalam otak, masuk ke dalam hati. Jadi intinya bisa diolah gitu, jangan hanya sekedar didengar saja, tapi kalau bisa dipraktekkan, didengar. Seperti itu ya. Jadi mungkin sekian dari saya ya. Terima kasih Kanda Ahmad Syarifudahri atas waktunya nih. Iya. Nggak mengganggu nih gue diundang kayak gini nih. Jadi intinya adalah teruslah berjuang para kader MM, teruslah bergerak untuk maju. Terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.